2 hari sudah berlalu, Abraham pulang lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Revina terkejut mendapati Abraham sudah ada di meja makan untuk makan malam. "Tuan, kapan Anda kembali? Bisa kita bicara?" tanya Revina. "Makanlah dulu, setelah itu baru bicara." Abraham menjawab pertanyaan Revina tanpa menoleh ke arah keponakannya itu. Setelah selesai makan malam, Revina kini sedang berada di ruangan kerja Abraham. "Mengapa Anda mengambil perusahaan papaku?" Revina langsung meluahkan pertanyaan yang sudah 3 hari ini dipendamnya. "Karena memang itu sudah perjanjiannya," jawab Abraham santai. "Perjanjian apa, dan mengapa Anda semena-mena terhadap saya dan keluarga saya?" Revina mulai emosi melihat sikap Abraham yang seolah-olah merasa tidak bersalah. Perjanjian yang telah dibuat Jonathan 20 tahun yang lalu. Abraham mengeluarkan surat perjanjian dan memberikannya kepada Revina. "Apa ini?" Revina mengambil map tersebut dan membukanya. Revina membaca surat perjanjian itu dengan teliti. "Apa maksudnya? Apa ini benar?" Revina merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. "Aku minta maaf." Abraham menghela napasnya. Revina menatap tidak mengerti ke arah Abraham. Pria itu menghela napasnya sebelum berbicara. "Seharusnya aku yang menjagamu. Papamu telah memberikan amanah itu padaku sebelum ia meninggal." Terdengar nada menyesal dalam kalimat yang diucapkan oleh Abraham. "Jadi benar aku bukan anak kandung papaku?" Abraham mengangguk menjawab pertanyaan Revina. "Papa kandungmu adalah kakakku, sedangkan Jonathan adalah kakak mamamu. Karena itu namamu Revina William bukan Smith seperti kakakmu." Revina menutup mulutnya tidak percaya dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Abraham. Apa karena itu Mama Asila dan Jase tidak menyukainya selama ini? Abraham menceritakan apa yang terjadi 20 tahun lalu setelah orang tua Revina meninggal dunia sehingga terbitlah surat perjanjian itu. "Meskipun aku tidak merawatmu, tapi aku selalu mengawasimu. Aku bahkan tahu siapa yang selalu menjahatimu." Abraham memberitahu Revina jika yang menjebaknya dengan Felix adalah Jase, bahkan kejadian baru-baru ini yang menimpanya juga adalah Jase dalangnya. "Mereka sudah keterlaluan dan Jonathan tidak bisa melindungimu lagi. Karena itu aku membawamu kemari," lanjut Abraham lagi. "Tapi, aku sudah memiliki suami. Aku tahu itu. Tapi saat ini dia tidak ada di sini." Abraham tidak mengatakan kepada Revina jika ia sedang menyelidiki Felix. "Jadi jangan menganggap aku berlebihan. Aku hanya melindungimu dari orang-orang yang ingin mencelakakanmu, bahkan dari suamimu," lanjut Abraham dalam hatinya. Abraham yakin jika Felix bukanlah orang sembarangan. Bisa jadi dia adalah seorang mata-mata atau agen yang bekerja di sebuah instansi rahasia. Seorang agen biasanya memilih banyak musuh dan Abraham takut Revina menjadi sasaran musuh-musuh Felix. Abraham kemudian menghela napasnya. "Apa aku terlalu berlebihan mencurigai pria itu?" batin Abraham. "Jadi, bisakah aku memanggilmu paman?" Pertanyaan Revina mengalihkan Abraham dari memikirkan Felix dan beralih menatap Revina. "Tentu saja, aku memang pamanmu." Abraham mengeluarkan sebuah box dan memberikan kepada Revina. "Ini barang-barang milikmu." Abraham menyodorkan box tersebut di depan Revina. Revina mengeluarkan salah satu barang dari dalam box tersebut. Sebuah foto keluarga persis seperti yang terpajang di dinding ruang tengah. James William dan Fanny Smith bersama putri mereka yang saat itu berusia 1 tahun 10 bulan. Abraham menjelaskan. Jadi foto yang setiap hari kau lihat itu adalah fotomu bersama dengan kedua orang tuamu." Abraham memotong perkataan Revina, seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh keponakannya itu. Revina melihat satu persatu barang-barang di dalam box itu. Akta kelahiran miliknya, foto-foto bersama ibunya ketika ia baru lahir, saat ia ulang tahun pertama dan masih banyak foto lainnya. Revina merasa terharu melihat itu semua. "Aku tahu ini semua terasa sulit bagimu, tapi itulah kenyataannya. Dan untuk urusan Jonathan, aku akan mengizinkan jika kau ingin bertemu dengannya, tapi harus didampingi pengawal. Aku tidak ingin dia meracuni pikiranmu lagi," kata Abraham. Akhirnya hari ini datang juga setelah menunggu selama 20 tahun. "Kak, aku sudah melaksanakan amanatmu meskipun sudah terlambat. Aku minta maaf." Saat ini menunjukkan pukul 4 sore. Felix melonggarkan ikatan dasinya dan menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Bekerja sejak pagi hingga malam hari setiap harinya membuat tubuhnya terasa sangat lelah. Sudah 1 bulan sejak Felix kembali menjabat sebagai CEO Boyson Group. Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukannya untuk memperbaiki manajemen.
Felix mengambil ponselnya untuk menghubungi sang istri tercinta yang begitu ia rindukan. Revina saat ini baru saja membaringkan tubuhnya di tempat tidur tersenyum sumringah melihat Felix melakukan panggilan video. Felix, sapa Revina ketika wajah tampan Felix terpampang di layar ponselnya. Sedetik kemudian layar ponsel Revina menjadi gelap. Astaga, Felix membungkuk mengambil ponselnya yang tidak sengaja terjatuh karena ia terkejut melihat penampilan Revina. Felix, apa yang terjadi? Tanya Revina cemas, takut terjadi sesuatu kepada suaminya. Aku tidak apa-apa, wajah Felix kembali memenuhi layar ponsel Revina. Kau sedang apa? Tanya Felix. Aku baru saja akan tidur, jawab Revina yang kini sudah mendudukkan tubuhnya. Ya Tuhan, aku ingin pulang saat ini juga, batin Felix sambil menelan ludahnya melihat Revina yang memakai gaun tidur satin bertali spaghetti. Felix meraup wajahnya karena merasa frustasi. Kau masih di tempat kerja? Tanya Revina karena melihat Felix masih duduk di kursi kantornya. Iya, mungkin sebentar lagi baru akan pulang. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti kau sakit, jangan lupa istirahat, pesan Revina setiap harinya. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Dan mereka pun saling bertukar cerita tentang kesibukan mereka masing-masing. Revina juga sudah menceritakan tentang apa yang terjadi pada Papa Jonathan dan tentang hubungannya dengan Abraham. Meskipun jauh sebelum Revina menceritakan tentang itu, Felix sudah lebih dulu mengetahuinya. Asteris sementara itu di ketinggian beribu-ribu kaki, sebuah pesawat terbang yang menuju London beberapa jam lagi akan mendarat di Bandara London City. Abraham tidak dapat memejamkan matanya saat penumpang lain di pesawat sedang terlelap. Abraham merasa gelisah karena tujuannya datang ke kota London bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk bertemu dengan orang tua Sonia, seperti yang telah ia rencanakan sebelumnya. Karena kesibukannya untuk mengurus ambil alih perusahaan milik Papa Revina, Abraham menunda niatnya untuk segera melamar wanita yang berhasil mencuri perhatiannya. Abraham tiba di London pada pukul 1 dini hari waktu setempat. Ia langsung menuju ke hotel yang telah dipesan sebelumnya. Masih ada sekitar 8 jam lagi waktu untuk Abraham beristirahat sebelum ia menemui Heru Cullen sesuai dengan temu janji yang telah diatur oleh sekretarisnya. Abraham tidak memberitahukan kepada siapapun perihal maksud dan tujuan kedatangannya. Bahkan kepada Heru, Revina saja tidak tahu jika saat ini pamannya sedang pergi ke luar negeri. Sejak 2 jam yang lalu Abraham sudah bersiap. Ia melihat jam tangannya untuk yang entah keberapa puluh kali sejak tadi. 30 menit lagi pertemuannya dengan Heru. Abraham segera keluar dari hotel menaiki mobil yang akan membawanya ke perusahaan yang dipimpin oleh Heru. Abraham merasa semakin gugup ketika berjalan bersama seorang wanita cantik yang akan mengantarkannya menuju ke ruang Heru. Abraham membetulkan napas dan debaran jantungnya sesaat sebelum masuk. Selamat datang Tuan William. Heru menyambut ramah tamu jauh yang datang dari tanah air tercintanya. Terima kasih, Tuan, senang bisa bertemu dengan Anda, balas Abraham tak kalah ramah, yang sebenarnya untuk menutupi kegugupan di hatinya. Setelah berbasa-basi menanyakan tentang keadaan tanah airnya kepada Abraham, Heru langsung menanyakan tentang maksud kedatangan pria matang yang masih lajang tersebut. Abraham menetralkan rasa gemuruh di dadanya agar lancar menyampaikan maksud tujuannya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya di depan Heru sehingga membuat pria paruh baya itu mengkerutkan keningnya. Perusahaan Abraham maupun perusahaannya tidak bergerak di bidang perhiasan. Mengapa Abraham menunjukkan sebuah cincin kepadanya? Batin Heru. Saya ingin melamar putri Anda, kata Abraham dengan yakin dan lancar. Heru begitu terkejut mendengar penuturan Abraham. Pria itu terdiam sejenak menatap wajah pria yang baru saja mengajukan lamaran, mencari keseriusan di sana. Abraham mengusap keringat dingin di dahinya, cemas menunggu jawaban dari Heru. Apa Anda mengenal putri saya? Tanya Heru menyelidik. Tentu saja Tuan, saya mengenalnya dan Sonia pun mengenal saya. Jawab Abraham jujur. Apa kalian memiliki hubungan spesial? Abraham menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Memang antara dia dan Sonia tidak memiliki hubungan khusus, hanya karena sebuah kejadian yang tidak terduga akibat kenekatan Sonia membuat mereka terikat benang merah. Heru kembali terdiam seperti memikirkan jawaban yang tepat untuk menjawab lamaran Abraham. Heru menarik napasnya sebelum berbicara. Maaf, Tuan William, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Saya akan membicarakan hal ini dengan istri dan putri saya terlebih dahulu. Heru mengambil kotak cincin itu dan mengembalikan semula kepada Abraham. Saya harap Anda sedang tidak buru-buru,
datanglah besok malam untuk makan malam di rumah, lanjut Heru lagi. Abraham menghela napasnya. Sepertinya ia tidak bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Heru memerintahkan seseorang untuk mencari tahu tentang Abraham, pria yang baru saja bertemu dengannya untuk melamar Sonia. Bagaimanapun sebelum ia memutuskan sesuatu, Heru harus menyelidikinya terlebih dulu. Heru juga sudah menelepon Sonia agar segera datang ke London sekarang juga. Keesokan harinya Sonia sudah sampai di London. Heru sengaja memanggil Sonia untuk membicarakan tentang lamaran untuknya. Tapi Heru masih merahasiakan identitas pria itu. Waktu berlalu begitu saja. Kini malam berangsur menampakkan dirinya. Kurang dari 30 menit lagi acara makan malam akan dimulai. Sonia merasa penasaran seperti apa pria yang datang melamarnya. Entah sudah berapa puluh orang pria yang dikenalkan oleh papanya. Namun seorang pun tidak membuat Sonia tertarik. Sonia, coba kau hubungi Felix. Sudah sampai di mana dia? Sebentar lagi makan malam akan dimulai, perintah Mama Sonia. Baik, Ma. Sonia memutar matanya. Malas sekali menghubungi kakak sepupunya itu. Aku pasti akan dibelasa Felix jika dia tahu aku di sini. Gumam Sonia. Tak lama kemudian panggilan teleponnya diangkat. Halo, Felix, kau di mana? Kata Mama, acaranya akan segera dimulai. Cepatlah, kata Sonia tanpa jeda. Aku lagi di jalan. Sebentar lagi akan sampai. Oke, balas Sonia singkat. Tunggu. Felix menahan Sonia agar tidak mematikan panggilannya. Apa kau sedang ada di London sekarang? Tanya Felix lagi. Ya. Kenapa? Baguslah. Karena sudah lama aku ingin menghajarmu. Jawab Felix lalu langsung memutuskan panggilan teleponnya. Sudah kuduga, kata Sonia menatap ponselnya. Felix pasti akan balas dendam padanya karena sudah bekerja sama dengan Daddy Eric. Sonia, bagaimana? Mamanya menanyakan Felix. Sebentar lagi akan sampai. Perkataan Sonia tersendat ketika melihat seorang pria yang baru saja tiba dari pintu masuk. Selamat datang, Tuan William. Heru berdiri menyambut kedatangan Abraham. Begitu juga dengan istrinya. Sedangkan Sonia masih membeku di tempat duduknya terkejut melihat kedatangan Abraham. Silakan duduk, Heru mempersilakan tamunya. Abraham memilih tempat duduk berhadapan dengan Sonia. Saat ini mereka duduk di sofa ruang tamu. Abraham hanya sekilas melirik ke arah wanita pujaan hatinya. Setelah itu ia fokus berbicara dengan Heru. Apa aku terlambat? Suara Felix yang baru saja tiba mengalihkan perhatian seluruh orang yang ada di sana. Belum, kami masih menunggumu. Berhubung kau sudah datang, mari kita mulai makan malamnya, kata Heru sambil berdiri dan diikuti oleh semua orang. Felix masih belum menyadari Abraham ada di sana. Karena posisi Abraham membelakangi pintu masuk. Abraham kemudian memutar tubuhnya sehingga mereka saling berhadapan. Untuk beberapa saat Abraham dan Felix saling menatap sebelum suara Heru menyadarkan. Tuan William, perkenalkan ini keponakanku, Felix Maxim, kata Abraham mengenalkan Felix kepada Abraham. Tidak hanya Abraham, bahkan Felix juga terkejut dengan pertemuan ini. Abraham terkejut ketika mengetahui Felix adalah putra dari keluarga Maxim yang terkenal berkuasa dan kaya. Pantas saja sampai saat ini Abraham tidak bisa menyelidiki Felix, karena memang identitasnya sengaja disembunyikan. Sedangkan Felix terkejut karena ternyata Abraham adalah pria yang ingin melamar adik sepupunya. Abraham dan Felix saling menatap sambil berjabat tangan. Senang bertemu dengan Anda, ucap Abraham datar. Saya juga, terima kasih, balas Felix. Acara makan malam berlangsung dengan lancar, meskipun dengan pikiran yang bercampur aduk antara Abraham, Felix dan Sonia. Abraham menarik lengan Sonia ketika mereka berjalan paling belakang menuju kembali ke ruang tamu. Ingat syarat kedua yang aku katakan, bisik Abraham. Kau harus menuruti apapun keinginanku, termasuk menerima lamaranku. Lanjut Abraham yang membuat Sonia menelan ludahnya susah payah. Kemudian Abraham berjalan meninggalkan Sonia yang masih membeku di tempatnya berdiri. Tepat pukul 10 malam Abraham pamit pulang. Ia merasa lega karena lamarannya diterima dengan baik oleh orang tua Sonia. Meskipun dengan cara mengancam wanita itu, Abraham menyerahkan kepada keluarga Sonia untuk mengurus semuanya mulai dari acara pertunangan sampai acara pernikahan mereka. Asteris Abraham menunda keberangkatannya menjadi tengah hari karena pagi ini ia akan menemui Felix terlebih dahulu. Ia harus berbicara empat mata dengan suami dari keponakannya. Abraham menatap tajam ke arah Felix. Selamat datang, Paman. Felix menyambut Abraham dengan seringaian di wajahnya. Cih. Abraham tidak suka melihatnya karena Felix seperti sedang mempamerkan kemenangannya.
Felix sudah mengetahui semua tentang Abraham, sedangkan Abraham tidak mengetahui apapun tentang Felix, meskipun ia sudah lama menyelidik tentang pria itu. Apa Revina sudah tahu? Tanya Abraham yang menganggap Felix telah menipu keponakannya. Belum, jawab Felix singkat. Kau sengaja menyembunyikannya? Tanya Abraham lagi. Aku tidak menyembunyikan apapun dari Revina selain dari nama belakangku. Bahkan kepadamu, jawab Felix santai. Kau bisa langsung menanyakannya pada Revina. Lanjut Felix yang melihat Abraham seperti tidak percaya. Aku tidak akan membiarkan kau bertemu dengan Revina lagi jika aku mendapati kau hanya mempermainkannya. Ancam Abraham kemudian berlalu pergi dari ruangan Felix.